Saya Agustinus. Mari kita kenal Alkitab, karena Alkitab pembimbing hidup. Bertobat adalah keputusan seseorang untuk berbalik meninggalkan dosa. Tidak sekedar penyesalan, karena penyesalan bisa terjadi karena tindakan dosanya ketahuan, atau tidak enak menerima konsekuensi dari dosa. Jika seseorang hanya menyesal atau membenci konsekuensi dari dosa, tanpa meninggalkan hakikat atau niatan dosa itu, hal inilah yang membuat orang kembali dan kembali lagi jatuh dalam dosa yang sama. Terlebih parah, bukannya bertobat dan meninggalkan dosa itu, malah seseorang menjadi semakin ahli dan terbiasa berbuat dosa, sehingga perasaan hati nuraninya semakin tumpul dan semakin terhindar dari konsekuensi dosa. Bertobat sering ditafsirkan dari kata Yunani metanoia, yang berarti perubahan pola pikir, akal budi, hati, dan cara hidup ke arah yang lebih baik. Pentobatan mendorong pendosa untuk menerima segala sesuatu dengan rela hati. Di dalam hatinya ada penyesalan, di dalam mulutnya ada pengakuan, dalam tindakannya ada kerendahan hati yang mendalam, atau penitensi yang menghasilkan buah. Terlebih lagi ada tindakan nyata untuk meninggalkan dosa. Misalkan jika jatuh dalam dosa pornografi, maka buang hal-hal terkait itu. Hancurkan DVD-nya atau hapus filenya. Jika Anda jatuh dalam dosa mencuri, maka akui dan kembalikan curian Anda itu. Seperti dapat kita baca dari dua tokoh dalam Alkitab ini. Dari perumpamaan tentang anak yang hilang, si bungsu bertobat dengan meninggalkan kehidupan dosanya dan kembali kepada Bapa. Dapat kita baca pada Lukas 15 ayat 18. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Juga dari tindakan pertobatan Zakheus dapat kita baca pada Lukas 19 ayat 8. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Teman-teman, Gereja Katolik membuka kesempatan untuk sakramen tobat, terutama di masa Prapaskah ini. Sakramen tobat atau pengakuan dosa adalah sakramen yang diperuntukkan untuk memberikan berkat pengampunan dan kesembuhan dari Tuhan kepada anggota gereja atas dosa-dosa berat dan ringan yang dibuat setelah menerima sakramen baptis. Kalau kita renungkan, sakramen tobat ini sungguh merupakan berkat dari Tuhan untuk mengantar kita kepada keselamatan kekal. Tuhan di dalam kebijaksanaan dan kasih-Nya mengetahui bahwa setelah kita menerima sakramen baptis, kita masih terus berjuang dalam mengatasi kelemahan-kelemahan kita akibat dosa asal. Sehingga sesekali kita akan jatuh kembali kepada dosa yang berat. Untuk inilah, maka Tuhan Yesus menginstitusikan sakramen tobat untuk mempersatukan kembali umat Allah yang terpisah karena dosa. Namun karena pandemi, menjadi tidak mudah untuk melakukan pengakuan dosa pribadi kepada seorang imam. Namun, kita dimungkinkan untuk melakukan tobat batin dan mengakukan dosa-dosa kita langsung kepada Tuhan. Teman-teman, mari kita meninggalkan dosa dan kembali kepada rahmat Kristus yang begitu mencintai kita dan ingin agar kita hidup seturut rencananya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai Anda sekalian. Amin.